Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Handoko dan Bu Devi. Pagi. Pada pagi hari ini PI 6 yaitu pemetaan aset sekolah sebagai modal untuk meningkatkan pendidikan di SDN Ponasi 2. Pak Handoko, apakah sudah melaksanakan musyawarah dalam rangka pemetaan modal utama atau aset sekolah? Sudah Ya. dilaksanakan. Siapa saja yang diajak musyawarah waktu itu, Pak Handoko? Yaitu kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, sama staf dan ada penjaga yang ikut musyawarah untuk pemetaan aset sekolah. Berdasarkan hasil dari pemetaan aset, apa saja yang diidentifikasi dalam musyawarah tersebut, Pak Handoko? Yaitu mengidentifikasi 7 aset itu, Pak. 7 aset, ya? 7 aset yang ada di sekolahan. Mulai dari aset SDM nih. Ya, manusianya, SDM-nya. Kemudian ada aset sosial, politik, kemudian finansialnya, kemudian ada aset apa itu ya? Sosial ya, politik dan sosial. Sosial, kemudian agama dan budaya, kemudian fisik, kemudian lingkungan, yang terakhir adalah modal finansial. Dari identifikasi 7 modal aset ini, apa yang menarik? Menarik menurut saya itu kita bisa mengelompokkan berdasarkan aset-asetnya, Pak, dan kita bisa menggunakan untuk proses pembelajaran dengan pengelompokan aset-aset tersebut. Yang sebelumnya ya kita juga bingung juga untuk masalah aset sekolah ini untuk apa gitu. Dalam musyawarah tersebut, pemetaan aset itu panjenengan dengan tim sudah mengidentifikasi, kemudian mungkin hal baru apa yang ditemukan yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan selama ini. Adakah hal yang baru dan mungkin itu menarik untuk digali ke depannya? Iya, masalah dana ya, Pak, kayak PIP itu. Terus yang baru itu ada kegiatan menabung dari bank daerah itu yang baru-baru beberapa bulan ini, dan kita itu untuk digunakan untuk pembelajaran murid juga. Itu yang baru, itu yang tabungan bank daerah itu ya. Ya, itu sebagai modal finansial ya. Kemudian modal SDM saya kira tidak masalah ya. Jumlah guru dan berapa total? 10 cuma. Dari guru sampai penjaga. Dan modal sosial di sini ya, masyarakat interaksi terjalin dengan baik. Modal politik ya, kebetulan terkait dengan politik ini kebijakan daerah, jadi kebijakan dari bupati atau wali kota atau kecamatan dan lurah, saya kira tidak ada masalah. Modal agama dan budaya, bagaimana menurut pembahasan dalam musyawarah? Ya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya kemarin kita untuk asetnya itu di sekolahan kita itu kegiatannya untuk apa itu Jumat Amal ada. Nah, kemudian untuk pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada Jumat Amal. Kemarin terus ada BTG
sama yang setiap seminggu sekali itu kegiatan YPTG itu, Pak. Iya. Untuk karakter itu. Ini untuk identifikasi terkait dengan kebudayaan gimana Pak? Kebudayaan, identifikasi terkait dengan kebudayaan. Kalau untuk kebudayaan di sini lingkungannya yang kebudayaan untuk keagamaan atau anu Pak? Kebudayaan, modal keagamaan kan sabun, kebudayaan, seni dan budaya. Oh, seni dan budaya di sini untuk yang dekat itu apa dongkrek itu Pak. Yeah. Nah, dongkrek sama hadroh kalau di sekolah kita punya hadroh. Mungkin ini bisa ditambahkan karena ini yang teridentifikasi baru modal keagamaan. Oh iya. Kemudian modal fisik terkait dengan ruang kelas, lapangan, alat peraga, listrik, wifi, tidak ada masalah, perpustakaan. Kemudian modal lingkungan atau alam, apa yang sudah teridentifikasi Pak? Lingkungan itu yang jelas di lingkungan pedesaan Pak ya, jelas lingkungannya ya nyaman karena banyak pepohonan itu yang rindang, terus akses jalannya juga sudah dekat dengan rumah anak-anak, juga sudah bagus jalannya itu untuk lingkungannya. Kemudian udaranya juga bersih. Ya, berdasarkan modal lingkungan alam ini mungkin ada tempat-tempat atau modal lingkungan alam yang bisa untuk pembelajaran Pak. Ada, misalkan di sini itu di wali murid juga itu ada yang produk tempe ya tahu itu. Kemudian ada yang alumni sini itu yang sukses yang buat pabrik plastik itu loh. Itu juga alumni sini yang ada di Jalan Raya itu Lonasi itu. Mungkin peternakan, lele. Kalau sini ayam petelur. Ayam, kambing. Ya kalau kambing ada, di sekitar sini juga ada. Terus kemudian mungkin semacam RTH taman tidak ada ya? Kalau taman desa belum ada sih. Nah berarti sawah dan kebun itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oh iya. Nah, bagaimana misalkan masukkan ke P5 bercocok tanam. Oh iya. Iya, anak-anak diberi pengalaman jadi petani itu seperti ini loh. Bisa nyemplung sawah misalnya. Itu masuk dalam aset modal lingkungan alam. Kemudian juga jadi sebuah pembelajaran. Saya lihat kan di sini dekat dengan rel kereta api. Nah itu juga jadikan sebagai bahan pembelajaran, artinya bagaimana karena lingkungan kita dekat dengan kereta api, mengantisipasi masalah bahayanya. Kemudian juga untuk pembelajaran ini kereta ini bagaimana. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi bahayanya, namun juga bisa dijadikan pembelajaran gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak itu ben paham, mungkin jadwal keretanya, mulai nama kereta itu juga perlu juga. Kereta itu. Itu biar anak-anak paham. Itu masuk dalam modal lingkungan dan alam yang bisa menjadikan pendidikan, masukkan dalam pendidikan anak. Jadi anak-anak itu biar kenal lingkungan yang paling dekat lebih dulu sebelum mempelajari hal-hal yang jauh. Nanti lucu hal yang jauh diapali tapi lingkungan itu gak roh gitu. Kira itu masukan dari saya terkait ini. Modal finansial BOS, BIP, kemudian program menabung, mungkin dari komite wali murid dan sebagainya bisa dimanfaatkan karena jaga sugi bawa beliau ya. Itu tadi ya hal-hal yang baru atau nanti mungkin bisa direvisi.
aktor musyawarah aset sekolah Bu Devi sebagai guru di kelas 5. Nah, panjenengan selama ini sebelum diajak Pak Handoko terkait dengan musyawarah atau rapat pemetaan aset sebelumnya, apakah pernah terkait dengan pemetaan aset? Belum pernah ya, baru diajak Pak Handoko. Ya, alhamdulillah Pak Handoko dalam rapat itu melibatkan semua guru begitu ya. Ya, artinya berarti pemahaman terkait masalah aset yang bisa dimanfaatkan itu menyeluruh. Jadi menurut bagaimana perasaan Bu Devi terkait dengan rapat pemetaan aset? Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pak Handoko karena berkat Pak Handoko mengikuti program JGP ini berdampak luas terhadap rekan-rekan kerja Pak. Walaupun kami belum mengikuti, tapi kami juga diberikan ilmu bagaimana cara untuk mengidentifikasi aset di sekolah. Saya merasa sangat bangga dan juga sangat bersyukur dan bahagia bisa terlibat di dalam kegiatan musyawarah yang diadakan Pak. Terkait dengan pemetaan aset yang sudah dilaksanakan, kira-kira mungkin dalam implementasinya sudah punya gambaran tuh, mungkin dengan aset yang seminim ini katakan untuk kedepannya itu sudah ada gambaran. Iya, sudah lumayan ada gambaran Pak. Karena sumber daya yang ada di SD kami atau aset di SD kami kan terbatas. Maka dari itu untuk pengembangan sekolah kami membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga, bisa dari wali murid ataupun komite untuk mengembangkan program-program sekolah. Terkait dengan pemetaan aset, nanti pola pikir kita adalah pola pikir positif. Artinya jangan berpikir kita tidak punya apa, kita belum punya apa, kita belum punya misalkan kita belum punya sound system yang bagus, kita belum punya fasilitas yang mumpuni, yang memadai. Namun pola pikir pemetaan aset itu adalah apa yang kita punya ini kita optimalkan sebaik mungkin untuk keperluan pendidikan keluarga. Jadi misalkan acara perpisahan kelas 6 misalkan. Jadi pola pikir kita ini kita harus nyewa panggung, kita harus sound system yang baik, kemudian kita harus mendatangkan artis kan. Jadi mari aset yang ada kita manfaatkan. Misalkan kita tidak punya panggung, kita manfaatkan halaman sekolah. Kemudian kita tidak punya dana konsumsi, kita memanfaatkan paguyuban wali. Kita tidak bisa mendatangkan artis, anak-anak kita dandani seadanya. Jadi seperti itu. Pola pikirnya kita balik, kita belum punya, bukan begitu, tapi apa yang sudah kita punya kita manfaatkan. Terakhir kira-kira dengan kondisi pemetaan aset yang sudah dilaksanakan di sini, dengan katakan asetnya ya minim, kira-kira tantangan dan harapannya apa, Bu Devi? Setelah kita menghasilkan, sudah kita identifikasi aset kita baik. Ya, seperti yang Pak Wid bilang tadi, kalau tantangannya berarti diperlukan kreativitas dan inovasi dari guru untuk memanfaatkan aset minim tersebut supaya bisa berkembang dan bersaing dengan sekolah yang lain tanpa memberatkan pihak manapun. Lalu yang apa Pak? Harapannya ya semoga kami bisa bekerja sama lebih kompak lagi, lebih sinergis lagi dalam membangun SD kami dengan
aset yang ada ini. Ya, terima kasih Bu Dewi, Pak Joko. Diskusi terkait dengan pemetaan